Kangen aku? Malam saat kamu tidak di sini, aku merasa agak hampa. Aku benar-benar ingin ketemu kamu. Jangan sekarang, tunggu besok kerja. Di tempat manapun di kantor, kita lakukan di sana. Yoran, kamu baik-baik saja. Aku baru selesai telepon, begitu berbalik, kamu sudah tidak ada. Kamu mengejutkanku saja. Di luar agak dingin, jadi aku balik ke mobil. Dimanapun kamu mau, disitulah kita akan berada. Yoran, kenapa? Tidak enak badan? Mau aku antar ke rumah sakit? Aku tidak apa-apa, mungkin tadi aku salah makan. Kalau begitu, besok ikut aku ke kantor. Kita makan siang bersama. Boleh, besok aku ikut kamu ke kantor, lalu kita makan bersama, dan malamnya pulang bersama. Tapi besok aku mungkin agak sibuk, tidak ada waktu terus menemanimu. Tidak apa-apa, kamu urus aja pekerjaanmu. Aku akan menunggumu di kantormu saja. Baik, begitu saja. Sayangku, aku siapkan air mandi untukmu. Rencananya berubah. Kita tidak bisa lakukan di kantor besok. Itu agak mengecewakan. Jangan kecewa, kita akan ke atap gedung besok. Pasti lebih seru. Baik. Sayangku, air mandimu sudah siap. Kamu mandilah. Tidak, aku agak mengantuk, aku mau tidur. Hei sayang. Hadiah yang kamu berikan ini, boleh aku buka sekarang? Buka seminggu lagi saja. Kenapa harus menunggu seminggu? Aku mau lihat sekarang. Aku mau lihat apa yang istriku berikan. Karena hadiah ini baru akan bermakna kalau kamu buka seminggu lagi. Oke, aku turuti perkataanmu. Berisik sekali. Tidur lagi. Berisik sekali pagi-pagi begini. Ini belum jam kerja. Aku akan pecat semua eksekutif ini cepat atau lambat. Yoran, kamu tidurlah lagi, biar aku lihat apa yang mendesak di perusahaan. Ada hal mendesak di perusahaan? Tidak, jangan khawatir, tidur lagi saja. Aku buatkan sarapan untukmu. Mingze, boleh aku tanya sesuatu? Silakan. Rasa jenuh di tahun ke-7? Menurutmu itu betul-betul ada? Rasa jenuh di tahun ke-7, menurutmu itu betul-betul ada? Itu hanya alasan buat cinta yang memudar. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintaimu seorang, Yoran. Hanya aku seorang? Iya, benar. Bagaimana jika kamu jatuh cinta sama orang lain?
Kalau begitu biarkan aku disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Sumpah yang berat sekali. Tidak takut terkabul? Yoran, aku serius. Yoran, kamu harus percaya padaku. Cepatlah makan. Bukankah kamu ada urusan di kantor? Jangan sampai telat. Cepatlah makan. Biarkan mereka menunggu sebentar lagi. Orang-orang tidak berguna. Lama-lama akan aku pecat semua. Pecat dia. Memangnya kamu rela? Selain kamu, tidak ada yang tidak rela aku lepas. Oh, Nyonya datang. Direktur Gus selalu bilang Nyonya suka minum kopi. Saya belikan sekarang juga. Saya yang beli makanan Jepang. Kata direktur Gunyonya paling suka makanan Jepang. Sudah, jangan bercanda lagi. Yoran lagi agak gemuk belakangan ini. Cincin kawinnya saja tidak muat lagi. Direktur Gu pasti bercanda. Nyonya begitu langsing, pasti cincinnya yang menyusut. Cih, kau menjilat berlebihan sekali. Masa cincin bisa menyusut? Ayo pergi. Yoran, aku ada urusan di kantor. Kamu istirahat di sini dulu. Kalau butuh apa-apa, bilang aja sama Chen. Kalau sekretaris perempuan di kantormu itu, Zhao Yuru? Dia mungkin lagi sibuk. Tunggu aku di sini, nanti kita makan siang bersama. Baik. Direktur Gu dan si Zhao Yiro itu. Semakin lama semakin keterlaluan. Memang kita bisa apa? Siapa sangka Nyonya Gu tiba-tiba datang ke kantor hari ini. Pak Gu terpaksa ganti tempat. Jadi barangnya masih mau kita antar? Tidak perlu. Tadi waktu direktur Gu naik ke atas, masih ada kotak di sakunya. Direktur Gu memang jago sekali. Dia berani beli barang itu di depan istrinya. Bahkan pakai pesan antar. Sekarang pesan antar memang praktis. Ternyata pesanan antar tadi pagi itu... Gu Mingze, kau memang tidak sabar ya? Apa satu kotak itu cukup ya? Kalau kurang, kita tinggal kirim lagi. Sebagai bawahan, kita harus jaga baik-baik, bos. Bukannya dulu kamu bilang mau layani Nyonya? Dia? Dia mengerti apa? Hanya diberi kopi saja udah bisa dibohongi. Untuk orang seperti direktur Gu, punya selingkuhan beberapa orang itu normal aja, kan? Lagi pula, dia punya uang dan kuasa. Yang penting jangan sampai yang di rumah tahu. Betul. Dia polos sekali. Menyembunyikan hal ini darinya seharusnya tidak susah. Jangan bicara sembarangan di depan Nyonya. Sudah jelas? Mengerti, Direktur Gu. Kami tahu aturannya. Jaga baik-baik Nyonya. Perutnya sedang tidak enak beberapa hari ini. Tidak bisa makan yang terlalu mentah atau dingin. Ada lagi? Kalau ada yang berani membocorkan urusan aku dan Zhao Yiru, langsung angkat kaki dari sini. Mengerti. Keluar. Ternyata ketinggalan di sini. Halo? Halo, ini dengan Ibu Zhou? Iya, saya. Halo Ibu Zhou, penerbangan Ibu ke Prancis yang dijadwalkan minggu depan sudah berhasil dipesan tiketnya. Mohon datang tepat waktu dengan paspor untuk naik pesawat. Baik, boleh tanya. Apa selain paspor perlu dokumen lain? Cukup bawa paspor saja. Baik, terima kasih. Paspor? Yoran, mau pakai paspor buat apa? Butuh paspor untuk apa? Teman aku kehilangan paspornya. Dia nanya aku harus bagaimana. Kau buat aku kaget setengah mati. Aku kira kamu mau ke luar negeri tanpa aku. Yoran, kenapa kamu sedang tidak enak badan? Tadi aku jelas sudah bilang pada mereka untuk menjaga kamu baik-baik. Tunggu aja, aku pecat mereka semua. Pecat siapa aja yang kamu mau. Tapi berhenti pakai nama aku sebagai alasan, oke? Yoran, kamu marah padaku? Hari ini aku memang sibuk sekali. Bagaimana jika aku batalkan semua rencana aku hari ini untuk menemanimu saja? Bagaimana? Hanya menemaniku? Hanya menemanimu. Aku harap kamu sungguh melakukannya. Baik, kalau begitu ayo kita nonton film nanti sore. Dengar-dengar belakangan ini ada film humor, katanya seru. Nonton itu pasti membuatmu senang. Angkat saja. Bagaimana kalau itu sesuatu yang penting untuk pekerjaan? Baiklah.
Tunggu aku sebentar, aku segera urusi. Angkat saja di sini. Lagi pula aku juga tidak mengerti. Urusan kerjaan kamu. Tidak usah khawatir rahasianya bocor. Baik, tentu saja aku percaya kamu. Halo, bukannya sudah aku bilang, jangan ganggu aku hari ini, apa yang mendesak banget. Oke. Yuran, ada hal yang sangat mendesak di perusahaan. Mereka butuh aku buat nanganin. Silakan. Antara aku dengan Zhao Yiru, kau ternyata tetap memilih Zhao Yiru. Kak Yoran, aku minta maaf sekali. Dia tidak bisa menemanimu hari ini. Hanya satu telepon dariku, dia pasti langsung datang. Hanya satu telepon dariku, dia akan langsung bergegas ke sisiku. Oh, iya. Lihat ini. Aku sekarang sedang mengandung anaknya. Waktu aku minta dia datang ke rumah sakit untuk pemeriksaanku, dia langsung datang. Bagaimanapun juga, ini adalah buah cinta kami. Benarnya kan? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin bercerai secepat mungkin. Dalam situasimu, jika kamu dan suamimu hidup terpisah selama 2 tahun penuh, bisa otomatis dianggap bercerai. Kamu bahkan tidak perlu tanda tangannya. Baik. Tunggu sebentar. Selama tidak melibatkan pembagian harta, kami sangat yakin bisa membantu Nona Zhou untuk bercerai. Kalau begitu, aku serahkan sepenuhnya pada firma hukum kalian. Baik. Halo? Yoran, kamu pergi kemana? Kenapa kamu tidak ada di kantor? Aku sedang tidak enak badan. Aku pulang dulu. Oh. Baguslah jika sudah sampai rumah dengan selamat. Maaf, Yoran. Aku harus pergi dinas dalam beberapa hari lagi. Kamu akan sendirian di rumah. Jaga dirimu baik-baik. Minggu depan, aku pasti akan kosongkan jadwalku dan menghabiskan waktu bersamamu. Kebohongan yang diulang-ulang, akhirnya tidak akan ada yang percaya lagi. Baiklah, pergilah. Yoran memang yang terbaik. Gu Mingze. Apakah kamu akan jatuh cinta dengan orang lain? Tentu saja tidak. Kalau kamu jatuh cinta dengan orang lain, aku akan meninggalkanmu selamanya. Kamu boleh lari sejauh-jauhnya. Aku bisa mencarimu ke seluruh kota. Selama kamu masih jauh, Yoran, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Kalau aku bisa meninggalkanmu, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah menemukanku selamanya. Oke, kalau begitu aku akan biarkan kamu lari dulu selama 3 hari, lalu aku akan datang mencarimu. Selama namamu masih Zhou Yoran, aku pasti akan menemukanmu. Kamu tidak bisa melepaskan diriku. Tidak bisa? Kalau begitu, mari kita coba saja. Halo? Benar, baju-bajunya sudah saya taruh di depan pintu. Tolong disumbangkan ke daerah pegunungan yang kekurangan. Terima kasih. Untuk merayakan buah cinta kami dan juga ulang tahunku, kami liburan ke Bali. Sebagai ayah baru, dia sangat fokus pada pendidikan bayinya. Dia sudah mulai meneliti pendidikan dini untuk bayi. Dia memesan seluruh pulau. Semua kembang api di Bali dibeli habis olehnya hanya untuk merayakan ulang tahunku. Bagi Gu Mingze dan Zhao Yiro, ulang tahun ditambah kehamilan. Pasti kebahagiaan ganda. Kamu senang? Tentu saja. Halo, Yoran, aku sudah pulang.
Aku jemput kamu sebentar lagi, kita makan bersama ya. Baik. Baik, aku mencintaimu sayang. Kamu cemburu? Yoran. Yoran? Kamu lihat apa? Ayo pergi. Yoran sekarang sedang di rumah. Tidak mungkin dia ada di sini. Pasti aku yang sedang berhalusinasi. Halo, kita sudah sampai. Terima kasih. Mingzhe, masa-masa di mana kamu hanya milikku sudah berakhir terlalu cepat. Mulai sekarang, kita harus mulai sembunyi-sembunyi lagi. Jangan sampai Zhou Yoran mencurigai apapun atau kau tahu akibatnya. Baiklah, aku tahu. Kamu sudah bilang ratusan kali. Baiklah. Aku tidak akan bahas ini lagi. Aku marah. Biar aku menghiburmu. Aku ajak kamu beli kalung. Kamu sedang menyukai satu kalung, kan? Mingzhe, ayo kita kembali ke kantor dulu. Sebelum kamu pulang, kita lakukan sekali lagi. Tapi aku janji dengan Zhou Yoran untuk menjemputnya pergi makan malam. Bilang saja macet. Lagi pula, di jalan tol memang sering terjadi macet. Mohon maaf, nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Apa yang terjadi? Yoran tidak pernah mematikan ponselnya. Kenapa kamu begitu khawatir? Baterai ponselnya mungkin saja habis. Aku sendiri yang menyeduh kopi ini untukmu. Mau kusuapi? Ada yang terasa tidak beres. Bawakan aku secangkir teh panas saja. Apa? Ganti selera lagi? Jangan ribut, aku sedang tidak ada suasana hati untuk itu. Kamu ini berlebihan saja. Mana mungkin terjadi sesuatu padanya di rumah sendirian? Cepat ganti teh. Jangan buat aku mengatakan untuk ketiga kalinya. Direktur Gu, ada rapat penting sore ini. Sudah hampir waktunya. Aku seharusnya makan siang dengan Yoran. Sekarang sudah tertunda lama. Yoran pasti masih menungguku. Rapatnya mulai kapan? Dalam 1 jam. Baik, aku mau pulang sebentar. Kalau rapatnya sudah mulai sebelum aku kembali ke kantor, jangan tunggu aku. Lanjutkan seperti biasa. Baik. Ada aku di sisimu. Kamu masih mau cari wanita lain? Dilarang mengatakan hal seperti ini lagi. Kau mengerti? Tidak mau. Aku tidak mau menyerahkanmu ke wanita lain. Dari awal sudah kukatakan padamu. Untuk tahu identitasmu sendiri, Zhou Yoran adalah istriku. Itu fakta yang tidak bisa diubah siapapun. Kalau kau tidak tahu diri, kau tahu akibatnya. Gelar Nyonya Gu dan uangmu, Gu Mingzhe, cepat atau lambat akan jadi milikku. Yoran, aku pulang. Di mana Nyonya? Dia tidak di rumah. Saya tidak tahu, dari Peggy sampai sekarang Calvin belum melihat Nyonya. Kamu bahkan tidak tahu Nyonya ada di rumah atau tidak. Sudahlah, aku akan mencarinya sendiri. Bukannya seharusnya Andalah yang paling tahu keberadaan Nyonya. Untuk apa bertanya padaku? Yoran. Aneh. Dia di mana ya? Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi.
Tidak akan, Yoran tidak akan meninggalkanku. Tidak akan. Yoran, Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. tenang. Tenang. Kita akan cari solusinya. Hal, kau tahu kemana Zhou Yoran pergi? Kalian suami istri. Kalau kau tidak bisa menemukannya, apalagi aku. Tidak, aku... Halo, kau tahu kemana Zhou Yoran pergi? Gemingze, kau suami Zhou Yoran. Mengapa kau tanya aku di mana dia? Apakah dia menghubungimu? Bukankah kalian berdua sahabat di kuliah? Karena kamu, Zhou Yoran sudah lama tidak menganggapku teman. Jangan telepon aku lagi. Teman busuk sepertiku tidak pantas ada di kontakmu, Direktur Gu. Yoran, ini semua salahku. Aku mengkhianati hubungan kita berdua. Tapi kaulah yang paling kucintai. Bagaimana bisa kau meninggalkanku? Yoran, kamu pasti bertindak karena dorongan hati. Kamu tidak punya banyak uang. Aku akan transfer untukmu. Halo, Halo, apakah ini Tuan Gu? Transfer besar Anda barusan tidak berhasil. apakah karena jumlahnya terlalu tinggi? Aku sendiri yang melakukannya. Jika butuh kode verifikasi informasi pribadi, aku bisa menyediakan semuanya. Aku perlu mengirim uang ke istriku. Tuan Gu, tidak ada masalah di pihak Anda, tapi akun penerima telah ditutup. Bagaimana mungkin? Itu akun bank istriku. Tidak mungkin ada kesalahan. Akun ini sudah ditutup kemarin. Beberapa hari terakhir ini, kalau saja aku meneleponnya sekali, aku pasti akan menyadari ada yang tidak beres. Tapi kepedulianku padanya terlalu sedikit. Sejak kapan jumlah komunikasi menjadi begitu sedikit? Dulu, ketika aku dalam perjalanan bisnis, kalau aku tidak meneleponnya via video, aku pasti tidak bisa tidur. Ada apa denganku? Ini semua salahku. Yoran pasti sangat sedih. Makanya dia membakar semua foto kita bersama. Yoran, kamu bahkan membakar buku keluargamu sendiri agar aku tidak bisa menemukanmu? Kalau kamu jatuh cinta pada orang lain, aku akan meninggalkanmu selamanya. Ternyata, apa yang dulu dikatakan Yoran padaku itu benar. Dia sudah merencanakan untuk meninggalkanku. Akun media sosial Yoran adalah Bian. Aku bisa mencarinya di internet. Tidak ada hasil. Mungkin dia sudah menghapusnya. Halo, hai, aku sudah melihat peraturan platform kalian. Untuk akun yang sudah dinonaktifkan, kami bisa membatalkan permintaan dalam waktu 7 hari. Sekarang aku ingin memulihkan datanya. Nama penggunanya adalah Bian. Maaf, Pak, pembatalan harus dilakukan oleh pemilik akun. Aku suaminya. Tidak bisakah aku mengajukan atas namanya? Saya sangat minta maaf, Pak. Tapi itu akan melanggar kebijakan kami.
Kami tidak bisa membantu Anda untuk itu. Baik, aku akan melaporkan kalian. Kalian tunggu saja menerima panggilan pengadilan. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kalian punya data di back-end. Memulihkannya sama sekali tidak sulit. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya tidak punya wewenang. Ada hal lain yang bisa saya bantu? Halo? Carikan aku nomor telepon penanggung jawab platform jejaring sosial H. Sekarang juga, segera. Halo, hai, ini Gu Mingze. Halo Direktur Gu, ada apa Direktur Gu mencariku? Aku tahu betul aturan platform kalian. Aku juga tahu kalian tidak bisa sembarangan memberikan informasi, tapi istriku hilang. Sebelum hilang, dia tidak meninggalkan apapun, bahkan rekening banknya dan akun media sosialnya. Semua dihapus. Kalau kalian tidak mau membantuku, aku benar-benar tidak punya petunjuk sama sekali. Aku mohon. Aku mengerti perasaan Direktur Gu. Direktur Gu, berikan nama akun istri Anda. Aku akan verifikasi. Kalau situasinya sesuai, aku akan minta staf membantu memulihkan data dan mengirimkan kata sandi loginnya. Baik, terima kasih, terima kasih. Mingze mengungkapkan perasaannya padaku. Aku sangat senang. Ini kita. Saat baru mulai pacaran. Hari ini suasana hatiku bagus, jadi aku latihan melukis. Ini lukisan Yoran. Hadiah dari Mingze. Aku akan pakai jam tangan ini seumur hidup. Ini hadiah yang kuberikan padanya. Kami menikah. Ini buket pengantin dari pernikahan kita. Hubungan kita sudah berakhir. Sekitar waktu inilah, aku pertama kali bertemu Zhao Yiru. Jadi dia sudah tahu dari awal. Aku benar-benar bodoh. Aku benar-benar mengira aku bisa menyembunyikannya dari Yoran. Menikmati kebaikannya padaku sambil juga menikmati gairah antara aku dan Zhao Yiru. Aku brengsek sekali. Selamat tinggal. Selamat tinggal untuk selamanya. Itu adalah kata-kata terakhir Yoran padaku. Tidak, Yoran, ini bukan akhir cerita kita. Aku akan mencarimu, aku akan membuatmu memaafkanku, aku akan menebus kesalahanku padamu selamanya. Aku harus menemukanmu. Perasaan menunggu seseorang sendirian. Bisa sesakit ini. Beginikah cara Yoran menungguku di rumah selama ini? Ini adalah cincin pernikahan. Yuran, bukan sekadar mengambek, bukan hanya kabur dari rumah, dia benar-benar sudah bulat tekadnya untuk meninggalkanku, Yuran. Aku harus menemukanmu dan minta maaf padamu langsung. Kamu begitu mencintaiku. Kamu pasti akan memaafkanku. Kamu pasti akan memaafkanku. Pak, saya perlu melaporkan sesuatu. Istri saya hilang. Dia mungkin sudah bunuh diri. Yoran, maafkan saya mengatakannya seperti ini. Nanti saya akan ganti rugi. Siapa nama istri Anda? Mengapa dia ingin bunuh diri? Namanya Zhou Yoran. Ini buku keluarganya. Apakah kalian berdua pernah bertengkar akhir-akhir ini? Tidak, kami selalu punya hubungan yang baik. Jika Anda benar-benar ingin kami temukan istri Anda, Anda harus beritahu kami seluruh kebenarannya. Kalau tidak, kami tidak bisa bantu Anda. Saya berselingkuh. Dia mengetahuinya. Jadi, istri Anda kabur dari rumah karena Anda selingkuh? Baiklah. Kami tidak diterima laporan Anda di jika ada kabar yang sedang hubungi Anda segera. Oke, terima kasih.
Halo? Apakah ini Bapak Gu Mingze? Saya pengacara Nyonya Zhou. Saya perlu bertemu langsung dengan Anda. Apakah Anda ada waktu sekarang? Ya, saya ada. Saya akan segera ke sana. Hai, saya Gu Mingze. Hai Pak Gu, silakan ikut saya. Baik. Di mana Yoran? Halo Pak Gu, saya adalah pengacara yang mewakili Nona Zhou Yoran. Dia telah memberikan kuasa kepada saya untuk menangani kasus perceraiannya. Dia tidak mau bertemu saya perlu bicara dengannya. Suruh dia keluar. Yoran, yuk. Maaf Pak Gu, saya tidak bisa melakukan itu. Nona Zhou Yoran tidak ada di sini hari ini. Dia telah mempercayakan sepenuhnya kasus perceraiannya kepada firma hukum saya. Jika Anda keberatan, bisa langsung beritahu saya. Saya tidak akan pernah setuju untuk menceraikannya. Saya hanya melakukan kesalahan yang bisa dilakukan pria manapun bisa lakukan. Dan saya tahu saya salah. Kalau dia mau, saya tidak akan pernah bertemu lagi dengan siapapun yang tidak disukainya. Bukankah itu sudah cukup? Yoran sangat mencintai saya. Kalau kami bisa bertemu sekali lagi, dia akan berubah pikiran. Bapak Gu, karena Bapak sudah tahu salahnya Bapak harus paham perceraian bukan cuma soal kesepakatan bersama. Ada juga jalur pengadilan. Kalau Bapak tidak setuju, saya akan menggugat Bapak. Dia bahkan tidak berencana untuk memberitahuku ini sendiri. Ibu Zhou bilang dia tidak ingin bertemu Bapak lagi. Semua yang ingin dia katakan ada di surat itu. Surat? Itu bukan surat. Dia cuma tinggalkan 2 kalimat untukku. Itu bukan surat. Pokoknya, aku tidak akan menandatanganinya. Aku sudah merobek perjanjiannya. Aku ingin bertemu langsung dengannya. Ibu Zhou sudah mengantisipasi ini. Dia bilang perjanjian cerai yang pertama pasti akan Bapak robek. Jadi, dia menyiapkan salinan kedua. Bapak Gu, kalau Bapak mau, Bapak boleh robek sebanyak yang Bapak inginkan. Perjanjian ini sudah dia tinjau, dan saya punya cadangannya. Kalau Bapak masih ingin merobeknya, saya bisa terus mencetak lebih banyak. Lagi pula, semua biaya akan diganti oleh Ibu Zhou. Maaf, sikap saya tadi kurang baik. Bisakah Anda beritahu saya di mana Yoran sebenarnya? Maaf, saya benar-benar tidak tahu. Gimana kalau begini? Anda beritahu saya di mana Yoran, dan saya akan beri Anda 5 juta. Tidak, 10 juta. Sebagai imbalan. Saya tidak bisa membocorkan informasi klien saya. Ini cuma urusan biasa, 10 juta. Sudah cukup buat kamu untuk buka firma hukum sendiri. Nggak perlu cari partner lain, bahkan bisa pensiun dini. Ini tawaran yang sangat bagus. Bapak Gu, tentu saja saya ingin langsung kaya mendadak. Tapi saya lebih suka dapatkannya dari kerja keras sendiri. Lagi pula, saya benar-benar nggak tahu Nona Zhou ada di mana. Setelah pekerjaannya selesai, dia cuma kontak saya lewat telepon. Kasih saja nomor teleponnya, saya tetap bayar kamu. Nomornya masih yang lama itu. Tapi tuh hari ini saya coba telepon dia dan nggak ada yang angkat. Kalau gitu kita nggak ada lagi yang perlu dibahas. Mau kamu cetak 10.000 kopi pun, saya nggak akan tanda tangan. Kalau soal gugat-menggugat, kalau kamu gugat, Yoran pasti akan muncul di pengadilan. Nanti kalau sudah begitu, saya akan lakukan segalanya untuk minta maaf sama dia. Kita punya perasaan bertahun-tahun dan kenangan indah yang tak terhitung. Selama saya menolak bercerai, saya akan menunggunya sampai suatu hari dia berubah pikiran. Bapak Gu, sebenarnya Nona Zhou sama sekali tidak perlu mengajukan gugatan. Itu hanya jalan terakhir. Kalau Bapak bersedia, dia masih sangat berharap untuk bercerai secara baik-baik dengan Bapak. Misalnya, pemisahan selama 2 tahun, lalui proses hukum. Lalu pengadilan akan memutuskan dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan dan langsung mengabulkan perceraian. Dan kedua belah pihak tidak perlu hadir di pengadilan. Tidak mungkin, dia tidak akan tega seperti itu. Kami sangat saling mencintai. Dia tidak bisa begitu saja menyangkalku karena satu kesalahan. Apa dia benar-benar tidak mau bertemu denganku untuk terakhir kali? Bapakku bilang begitu ke saya tidak ada gunanya. Begitulah bunyi hukumnya. Kalau Bapak tidak puas, kalau Bapak merasa tidak adil, ya gugat hukumnya. Jadi, apakah itu artinya selama saya menemukannya dalam periode ini dan berbaikan dengannya, tidak apa-apa?
Halo, Bapak Gu, berdasarkan petunjuk yang Bapak berikan, kami telah menemukan lokasi terakhir yang diketahui dari sinyal ponsel Nona Zhou. Bisa Bapak datang ke sini? baik, saya segera ke sana. Saya tidak akan pernah menceraikannya. Bapak Gu, Pak, tenang dulu. Pak, sudah ketemu? Di mana dia? Ini salahku. Dia sebenarnya tidak pernah hilang. Dia cuma tidak mau ketemu aku. Bapak Gu, kami belum menemukan Ibu Zhou. Ponselnya juga belum kami temukan. Tapi kami menemukan kartu SIM. Coba cepat, coba lihat apakah ini miliknya. Cuma kartu SIM-nya? Kalau ponselnya? Kami kira mencari di seluruh area. Ponselnya tidak kami temukan. Bapak Gu, tolong dicoba saja. Kartu SIM ini sudah lama terendam air. Sudah lama sekali. Ya Buddha, tolong berhasil. Yo, Uran, kamu tahu kan sifat Mingze? Dia orangnya sentimental dan gak tegaan. Selama kamu mau, dia bakal dengan senang hati nafkain kamu selamanya. Tapi menurutku, ada hal-hal yang lebih baik diungkapin langsung. Dalam urusan hati, gak ada yang namanya siapa cepat, dia dapat. Kalau aja dia ketemu aku duluan, mungkin sekarang kalian berdua cuman teman sekelas lama yang hampir gak kenal. Cewek harus bisa manja-manja dikit. Kalau terlalu kaku, cowok bakal bosen. Muda sih emang gak istimewa-istimewa amat. Tapi Mingze kan kebutuhan di situ tinggi. Kalau aku lagi di usia muda dan cantik. Aku bisa lebih memuaskan dia daripada kamu. Kalung ini hadiah dari Gu Mingze. Dia yang bikin sendiri. Cantik kan? Youran, aku yakin kamu bisa ngerti. Kami beneran saling cinta. Kalau kamu setuju, rumah itu bisa kamu simpan sebagai hadiah perpisahan. Soalnya Mingze bakal beliin aku yang baru. Pak, aku perlu pulang sebentar. Soal nyariin Yoran, aku serahkan ke kamu. Oke. Kamu di mana? Aku perlu ngobrol sama kamu. Datang ke tempatku. Kapan? Sekarang. Kamu ambil lukisan itu dariku. Ini jelek sekali. Dan rangkaian bunga itu ambil sekarang. Kalau mau menggantung sesuatu, beli lukisan terkenal untuk digantung. Siapa yang mau barang murahan dia di dinding? Dan karpet ini ganti untukku. Sebentar lagi, aku akan kasih tahu merek apa yang harus dibeli. Harus buatan tangan dan pesanan khusus. Aku mau yang paling mahal. Kalau tidak, saat teman-teman datang, mereka akan pikir aku bohong pada mereka. Oh iya, dan bunga-bunga di luar itu ganti semuanya untukku. Tukar semuanya dengan yang termahal yang ada. Mingze, kamu sudah kembali. Sudah putuskan di mana kita merayakan malam ini? Menurutku, lebih baik kita lakukan di sini saja. Lagi pula, aku adalah nyonya rumah. Oh, dan satu hal lagi. Soal koki itu, aku mau pesan menunya. Kamu pakai baju apa? Ini aku temukan di lemari pakaian. Jadi, tidakkah kamu pikir ini cocok untukku? Aku sudah periksa semuanya, dan ini satu-satunya yang benar-benar melengkapi diriku. Aku beli ini untuk Zhou Yoran. Ini piyama favoritnya. Ya, bukannya itu malah lebih seru. Mingze. Mingze, kamu ngapain? Mingze, mau cepat-cepat gitu? Bukan aku nggak ngerti maksud kamu. Kasar amat sih. Kamu nggak pantas pakai bajunya. Dan kamu jelas nggak pantas sentuh barang-barangnya. Bukannya kamu selalu suka orang kayak aku? Kalau kamu punya malu, nggak akan kirim pesan-pesan itu ke dia. Dan kamu jelas nggak seharusnya ambil foto-foto kita berdua. Sudah aku ingatkan, jangan pamer di depannya. Kamu penyebab dia pergi. Kamu ngomong apa sih? Masa iya aku kirim hal-hal itu ke Zhou Yoran? Aku aja menghindarinya kalau bisa.
Apa dia tahu sesuatu? Kamu masih berbohong. Sebelumnya, aku salah menilaimu. Kupikir kamu orang yang baik. Di hatiku, kamu tidak lain hanyalah bagiku, kamu cuman mainan. Kamu bahkan tidak sebanding dengan setitik debu di kaki Zhou Yoran. Yoran meninggalkanku karena Zhao Yiru. Asalkan aku menyingkirkan Zhao Yiru, Yoran akan memaafkanku. Itu semua bohong yang dia buat. Dia mencoba menjebakku. Mingze, sebenarnya kamu mau apa? Mingze, aku tidak bermaksud menipumu. Ini karena aku sangat mencintaimu. Aku takut kamu marah. Tolong, maafkan aku sekali lagi. Ya? Apa kamu benar-benar mencintaiku? Atau kamu cinta statusku? Dan uangku? Kamu tahu jawabannya di dalam hatimu. Mingze, waktu yang akan membuktikan. Tidakkah kamu bisa melihat kalau aku tulus padamu? Semua yang telah kulakukan, semuanya untuk bersamamu. Kamu kira Zhou Yoran benar-benar peduli sama kamu? Biar ku beritahu sesuatu. Kalau seorang wanita benar mencintaimu, dia akan cemburu karena kamu. Tapi dia tidak pernah memperhatikan aku sama sekali. Mingze, semua yang kulakukan adalah untuk membuatmu melihat Zhou Yoran apa adanya. Kalau tidak, mengapa aku berisiko mengirimkan foto-foto itu padanya? Bagaimana kalau dia bocorkan foto-foto itu? Diam kau. Kamu tidak berhak menilai Zhou Yoran. Selain itu, kalau dia membocorkannya, bukankah itu yang kamu inginkan? Kamu pastikan aku terlihat jelas dalam foto-foto itu. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sudah lama ingin mengusirku. Benar kan? Mingze. Satpam, bawa orang yang tidak seharusnya ada di sini pergi. Aku. Mingze, tolong maafkan aku sekali lagi. Mingze, kamulah yang memintaku datang, Mingze. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mingze, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Mingze. Mingze, bahkan tanpa aku, Zhou Yoran juga akan meninggalkanmu cepat atau lambat. Ini bukan salahku. Lihat nih, dia pasti wanita simpanan ya. Dia kenapa sih keluar pakai baju kayak gitu di cuaca begini? Anak-anak zaman sekarang sungguh tidak terkendali. Memalukan. Pasti perusak rumah tangga. Memisahkan pasangan suami istri. Diusir ya. Kamu punya 2 tangan 2 kaki. Nggak bisa cari kerjaan lain yang lebih baik? Harusnya jadi wanita simpanan. Tuan Gu, aku pergi sekarang, tapi setidaknya kasih aku sesuatu untuk dipakai. Tuan Gu, tentang Nona Zhao. Aku nggak mau dengar apa-apa tentang dia. Gu, Mingze, kau pikir aku benar-benar suka sama kamu? Satu-satunya alasan aku bersamamu adalah karena kamu sangat mudah didapat. Kamu pikir aku peduli padamu? Kau akan menyesali ini. Laki-laki semuanya sampah. Kamu terus bilang, Zhou Yoran adalah cinta sejatimu. Tapi apa yang terjadi? Kamu masih di luar sana dengan wanita lain, selingkuhan, berhenti berpura-pura setia. Kamu bahkan membohongi dirimu sendiri. Lihat apa? Aku akan panggil polisi. Kamu pikir kami mau lihat? Jadi wanita simpanan, merusak keluarga orang. Pulang sana. Iya, hargai dirimu sendiri. Kamu harusnya punya malu. Kalau ini terjadi padaku, kalau aku punya harga diri, aku nggak akan berani muncul di depan umum. Siapa bilang aku wanita simpanan? Siapa bilang aku wanita simpanan? Oke, sis. Memangnya kamu apa lagi? Kalau pria itu benar-benar peduli padamu, masakan dia biarkan kamu lari keluar telanjang? Kamu cuman mainan. Jangan bertingkah seperti istri sah. Rumah-rumah ini harganya selangit. Mahal banget. Cewek ini, dia cuma mau uangnya ya. Terus malah kena batunya sendiri. Dia masih muda banget. Masa nggak bisa cari kerjaan lain? Malah jadi perusak rumah tangga orang. Hey, lo bilang gue perusak rumah tangga? Mau jadi kayak gue aja nggak bisa?
Kemampuan lo nggak sampai situ. Apa lo? Dianya lagi diacuhkan pacarnya? Apa suami lo selingkuh? Gue meludahi lo. Gue masih lebih baik daripada perusak rumah tangga. Lepasin gue. Siapa aja yang bantuin gue? Gue mau sama lo. Santai aja nontonnya. Jangan-jangan dia sakit nularin lo. Udah, ayo pada bubar-bubar. Halo? Pak Gu, Zhao Yiru tidak masuk kerja hari ini. Surat pengunduran diri sudah saya berikan padanya. Tapi dia bilang Anda masih berutang kompensasi padanya. Jangan berikan dia 1 sen pun. Langsung pecat saja. Masukin dia ke daftar hitam di seluruh industri. Iya Pak Gu. Pak Gu, video dia sebagai wanita simpanan sudah viral di internet. Bahkan kalau kita tidak memblacklist dia, dia sudah tidak punya tempat untuk pergi. Ada kabar tentang Yoran? Pak Gu, kami sedang melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan Ibu Gu. Jangan khawatir, dalam beberapa hari ke depan pasti akan ada hasilnya. Yoran, kamu ada di mana sih? Halo? Pak Gu, seorang saksi bilang dia melihat Ibu Gu naik pesawat di bandara. Sudah kuperiksa semua penerbangan besok. Tak ada tanda-tandanya. Mungkin saksi itu keliru. Pasti ada yang mirip dengan ibu. Petunjuk ini mungkin buntu. Tidak. Kita tak boleh melewatkan petunjuk apapun. Penerbangan mana yang katanya dia naiki? Si Harrisnya puncher bagian ke Paris. Pesan tiket ke Paris untukku sekarang. Ada orang di sini? Siapa Anda? Aku mencari istriku. Kami bertengkar sedikit beberapa hari terakhir. Aku ke sini untuk membicarakannya. Tak ada orang yang Anda cari di sini. Namanya Zhao Yoran. Namanya Zhao Yoran. Satu-satunya penyewa di sini namanya Yuan Ching. Dia bukan orang yang Anda cari. Anda salah tempat. Yuan Ching? Anda yakin tidak salah ingat? Kalau tidak percaya, ya sudah. Hei. Kapan dia pindah ke sini? Selama waktu itu pernah lihat orang lain? Dia pindah seminggu yang lalu. Dia jarang keluar. Oh iya. Dia juga suka melukis. Dia bahkan pernah kasih saya lukisan. Bisa tolong antar saya masuk untuk melihat? Silakan lewat sini. Ini lukisannya. Ini lukisan Yoran. Yoran paling suka melukis. Pak Gu, Anda yakin ini lukisan Nyonya? Ya. Aku bahkan tidak tahu gaya lukisan Yoran, apalagi mengenalinya. Bagaimana aku bisa yakin ini miliknya? Aku terlalu sedikit memberinya perhatian. Ini salahku. Pak Gu, Anda baik-baik saja? Pak Gu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Dan beberapa hari terakhir ini, Anda hampir tidak tidur. Kalau begini terus, tubuh Anda tidak akan kuat. Pak Gu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Dan beberapa hari terakhir ini, Anda hampir tidak tidur sama sekali. Kalau terus begini, tubuh Anda tidak akan kuat. Sayang, lihat, aku baru selesai melukis ini. Bisa kamu bawa ke perusahaan besok untuk dibingkai. Oke. Aku akan bawa ke perusahaan besok. Yoran sangat suka melukis. Kenapa aku tidak bisa lebih tertarik dengan hobinya? Aku kurang peduli. Ini salahku. Pak Gu, panggil ambulans. Pak Gu. Apa yang terjadi padaku? Pak Gu, Bapak pingsan.
Kata dokter, Bapak kelelahan karena kerja terlalu keras. Bapak perlu istirahat. Ada kabar tentang Yoran? Database sudah ipilikinya. Nama yang terdaftar pada pemilik kos adalah Zhou Yuan King. Cocok dengan informasi penerbangan, cocok, tapi itu bukan ibu. Yoran, di mana kamu? Sekarang ada kabar dari kampung halaman bahwa seseorang di kota Jiang melihat ibu. Saya akan keluar dari rumah sakit. Pak Gu, Saya pasti akan pulang. beri kita konfirmasi informasinya dulu. Sebelum pulang, saya akan pulang, Pak Gu. Halo? Kamu dapat kabar dari Yoran belakangan ini? Tidak, kami sudah pasang poster orang hilang yang baru. Tapi sejauh ini belum ada kabar. Sejak Bapak Gu tertipu di kota Jiang waktu lalu, kami harus periksa setiap petunjuk. Saat ini tidak ada petunjuk yang jelas. Bapak Gu belakangan ini makin jarang bicara. Dia sudah berhenti datang ke kantor. Dia bahkan nggak mau dengar laporan bisnis. Pasti dia lagi stres berat. Jangan-jangan sakit cinta, Bapak Gu pecat sekretaris Zhao. Dan sekarang dia stres berat. Ku harus beritahu ketua lama sebelum terjadi hal yang serius. Di mana anakku? Tuan ada di kamarnya. Iya, dia nggak mau kami ganggu. Dia membahas kali nggak keluar? Tidak, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak mau kami ketuk. Dia bakal teriak kalau kami ketuk. Kakak lagi ngapain? Ngapain kamu nulis-nulis ginian? Aku tahu apa yang terjadi. Gimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Akulah yang bersalah pada Yoran. Aku tergoda dan mengkhianatinya. Kalau aku menulis semua ini, dia akan tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Zhou Yoran sama sekali nggak mau ketemu kamu. Kamu bisa isi seluruh ruangan ini dengan surat permintaan maaf, ngapain juga? Kamu harus bilang ini langsung ke dia. Dia akan tahu. Begitu aku selesai nulis semua ini, dia akan tahu. Dia bilang ke aku lewat mimpi. Katanya kalau aku tulus, dia akan maafin aku. Aku salah. Kamu akan memaafkanku. Kalau aku hanya mengisi semua halaman ini, pasti kamu akan memaafkanku. Mingze, dengarkan aku. Jangan menyiksa dirimu untuk menulis semua ini. Ya, kamu bisa celaka jika terus begini, nak. Kalau kamu ingin meminta maaf pada Zhou Yoran, kamu harus menunjukkan ketulusan yang nyata. Ada ide. Kamu tampil di acara pencari orang hilang. Di depan kamera dan penonton, minta maaf padanya secara publik. Apa aku bisa bertemu Yoran? Acara itu sangat populer. Dan kamu adalah CEO grup Ding Sheng. Itu akan menarik banyak perhatian. Dengan begitu, mungkin kabarnya akan sampai ke Yoran. Aku akan telepon sekarang juga. Halo? Aku ingin tampil di acara Anda. Aku akan lakukan apapun untuk menjadi tamu terbaru Anda. Tentu, tuanku. Mingze, kamu tidak bisa naik panggung seperti ini. Kamu harus terlihat rapi untuk TV. Benar kan? Benar. Kalau aku berantakan seperti ini, dan Yoran melihatku, pasti dia tidak akan menyukaiku. Ibu? Ya, aku lapar. Nanti ibu suruh bantu masakin sesuatu untukmu. Oke. Kenapa aku berantakan begini? Aku perlu mandi. Kalau begitu, kenapa kau melakukannya dari awal?
bukan yang ini. Yoran tidak suka ketika aku memakai pakaian yang terlalu modis. Yang ini juga tidak bagus, terlalu profesional. Ini adalah gaun yang kupakai ketika menikahi Yoran. Dulu, kita biasa berciuman setiap kali kita pergi dari rumah. Dan berpelukan. Ini salahku, aku merusak segalanya. Episode ini menampilkan Gu Mingze, tokoh yang kontroversial. Trailer online-nya sudah viral. Untuk acara ini, saya akan mengungkap cerita di balik layar. Targetnya rating tertinggi. Halo semuanya, hari ini kami merasa terhormat bisa menyambut CEO Grup Dingsheng, Bapak Gu Mingze, untuk bergabung dalam episode ini. Seperti yang kita semua tahu, Bapak Gu sudah lama dikenal sebagai suami yang setia. Tapi hari ini beliau di sini untuk mencari istrinya. Apa kisah di balik ini? Mari kita cari tahu bersama. Bapak Gu, kita semua tahu Bapak sangat mencintai istri Bapak. Baru-baru ini, di sebuah acara, Bapak membuat deklarasi cinta secara publik. Boleh saya tanya, apakah istri Bapak saat ini hilang? Iya, istri saya hilang. Sebelum Ibu Zhou pergi, apakah ada tanda-tanda tidak biasa yang ditunjukkan? Alasan saya duduk di sini hari ini adalah untuk memberitahu istri saya bahwa saya minta maaf. Saya ingkar janji. Ketika kami pertama kali bersama, saya bilang saya hanya akan mencintainya seumur hidup. Saya pikir saya bisa melakukannya. Saya pikir kita akan menua bersama, selalu saling mencintai. Tapi saya tidak bisa menahan godaan. Saya melakukan kesalahan. Pak Gu itu blak-blakan. Dia pasti penuh penyesalan dan sangat ingin mendapatkan pengampunan dari Nona Zhou. Siapa sangka alasan sebenarnya Nona Zhou pergi ternyata masalah besar dengan Pak Gu. Mengenai masalah pernikahan kami, kesalahan sepenuhnya ada pada saya. Sayalah yang pertama kali berselingkuh, itulah mengapa dia meninggalkan saya. Saya duduk di sini hari ini hanya berharap dia memberi saya kesempatan untuk meminta maaf darinya. Saya tidak tahu bagaimana menghargainya dulu. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Selama ini, kami tidak mendengar sepatah kata pun darinya. Pak Gu. Bagaimana kabarnya? Ada kabar tentang istrimu? Pak Gu, acara yang Bapak ikuti telah memecahkan rekor penonton. Dan kami menyewa banyak troll online untuk membangun hype untuk Bapak. Jadi, sejumlah besar netizen meninggalkan komentar online mendukung Bapak. Mereka menyebut Bapak suami baik yang mengakui kesalahannya. Mereka bahkan mengatakan akan bergabung untuk membantu Bapak menemukan istri Bapak dan menyatukan kalian kembali. Ada kabar tentang ibu? Belum ada petunjuk yang jelas sejauh ini. Tapi, Zhao Yiru itu dibully di internet. Katanya dia diserang di gang gelap, dipukuli dan dilarikan ke rumah sakit. Jangan sebut lagi namanya di depanku. Mengerti. Aku ingat ada bagian video di halaman utama situs web perusahaan. Pasang video permintaan maafku di sana. Biarkan di sana sampai kita menemukan Yoran. Pak Gu, apakah itu bijaksana? Ini akan sangat merusak reputasi perusahaan. Bukannya kamu bilang netizen sekarang semua mendukungku, bisa merusak apa lagi? Pasang saja. Jujur saja, aku cuma ingin menyelamatkan muka Anda, Pak Gu. Lebih dari setengah netizen menyebut Anda penipu tak tahu malu. Pak Gu yang cerdik yang kami kenal, kok jadi sebodoh ini? Pak Gu, apakah kita pasang di situs kantor pusat atau situs cabang? Semuanya. Situs media sosial juga ada slot iklannya. Beli semuanya. Berita utama, dalam dan luar negeri. Iklan 1 halaman penuh. Kalau ada kabar, mereka bisa hubungi aku langsung. Bener. Nomor pribadiku juga pasang di sana. Pak Gu, sebagian besar informasi di internet itu palsu. Kalau nomor pribadi Bapak yang dipasang, nanti malah menarik banyak penipu. Jadi saya yang akan menyaring informasinya dulu, baru Bapak bisa dapat informasi yang akurat. Pak Gu. Pasang saja. Baik. Yuan King,
Silakan duduk. Ini kue yang baru saja saya panggang. Mau bagi-bagi sama kamu. Terima kasih. Kamu juga harus coba kopi buatanku. Makasih. Wanginya enak. Yuan King, kopi yang kamu buat selalu bos enak dulu. Apalagi setelah ditambah rempah timur itu, aromanya jadi unik. Syukurlah kalau kamu suka. Yuan King, tempe biasa maut. Tapi gaya hidupmu sudah seperti orang jadul, itu cukup langka. Setiap orang punya cara hidupnya masing-masing. Aku lebih suka lingkungan yang tenang seperti ini. Ini membantuku fokus pada pekerjaanku. I know, dari kabus menunjukkan bagaimana seniman sepertimu berpikir. Pinhart. Aku lihat video di media sosial. Celebrate dan bersumber point with outfit. Di video itu ada foto seorang wanita. Dia sedang mirip denganmu. Dan dia mencantumkan informasi kontaknya sendiri. Aku tidak tahu. Aku udah melihat. Benarkah? Kebetulan sekali. Mungkin wajahku memang biasa-biasa saja. Jadi tidak heran kalau ada yang mirip denganku. Ya, asalkan bukan kamu. Aku hanya khawatir kamu terisolasi dan mungkin melewatkan hal penting tentang dirimu. Aku tidak punya komputer, tapi aku punya ponsel. Apa kamu benar-benar mengira aku hidup di zaman batu? Aku bisa cek berita lewat ponsel. Ya, tapi aku terlalu. Tapi katanya akan ada badai besar sebentar lagi. Jalan-jalan di sekitar sini akan kacau balau. Kalau ada yang benar-benar seseorang ini adalah wanita di foto itu, mereka mungkin tidak akan bisa menghubungi pria itu. Terima kasih untuk kuenya. Halo? Tinta poster orang hilang itu. Benarkah ada hadiah besar untuk petunjuk? Tentu saja. Kalau begitu, transfer 10.000 sekarang juga. Dan aku akan memberitahumu di mana aku melihatnya kemarin. Kamu melihatnya kemarin? Transfer uangnya sekarang. Setelah uangnya masuk, aku akan memberikan alamatnya. Baiklah. Aku sudah mentransfer uangnya. Di mana dia? Alamuddin, ini adalah Kota Haya, Dermaga Bay. Penipu lagi. Bahkan tidak bisa memberikan alamat yang jelas. Selain itu, Yoran benci kelembapan dan panas. Dia tidak akan pernah pergi ke tempat seperti itu. Halo? Bapak Gu, alamat-alamat yang Anda kirimkan kepada kami sudah memverifikasinya. Semuanya palsu. Bapak Gu, dalam beberapa hari terakhir, kami sudah ditipu lebih dari $1 juta. Haruskah kita memanggil polisi dan menangkap mereka semua? Lakukan apa saja? Bapak Gu, setelah nomor pribadi Anda terdaftar, biarkan tim kami yang menanganinya, oke? Tidak. Aku perlu menemukan Yoran sendiri. Bapak Gu, perusahaan punya banyak urusan yang membutuhkan perhatian pribadi Anda. Anda sudah lama tidak ke kantor. Aku tidak mau memikirkan hal-hal itu sekarang. Ibu sudah pergi lama. Mungkin dia tidak ingin kembali. Tidak. Yoran tidak akan. Selama aku benar-benar menyesal, dia akan memaafkanku. Halo? Apa ini Bapak Gu? Saya ada kabar tentang Joe Yoran. Apa Bapak tertarik? Ya. Berapa yang Bapak mau? Saya benar-benar ingin membantu Bapak Gu. Saya tidak mau uang, tapi sulit dijelaskan lewat telepon. Saya akan kirimkan alamatnya. Mari kita bertemu dan bicara. Baik, baik. Betapa setia dan berbaktinya, Bapak Gu. Saya sudah di sini. Di mana kabar tentang Yoran? Kabarnya, sabar dong. Pasti ini cinta sejati. Jangan banyak omong. Di mana kabar tentang Yoran? Kamu bohong padaku. Terus kenapa kalau iya, Bray? Kita ambil uangnya, kita selesaikan masalahnya. Tahan dia!
Berhenti, bajingan. Masih aja sentimental banget. Bajingan. Ada kabar tentang Yoran? Hari ini kau akan mati dengan tenang. Seseorang bayar untuk membunuhmu. Anak-anak, keluar. Zhao Yiru. Yoran, aku pasti akan menemukanmu. Tuan muda, ada yang tidak beres. Tolong, Tuan muda pingsan. Anakku yang bodoh, bagaimana bisa sampai seperti ini? Anak yang tidak tahu berterima kasih. Dia sendiri yang mengundang masalah ini. Di mana penjaga? Mingze, itu adalah anak kita sendiri. Suamiku, pergilah memohon pada teman baikmu itu. Cobalah cari Yoran, kumohon. Kalau dia tidak bisa bertemu Yoran, Mingze akan mati, suamiku. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien kehilangan kesadaran karena kehilangan banyak darah dari luka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini karena patah hati, ditambah dengan trauma fisik yang parah. Jika tidak segera ditangani, nyawanya bisa terancam. Ini. Istri. Kenapa? Istri. Yoran, sayang. Aku tahu Mingze bersalah padamu. Tapi tolong, aku mohon padamu. Tolong, demi kami selalu memperlakukanmu dengan baik. Tolong datang temui Mingze. Yoran, sayang. Aku mohon. Tolong kembali dan temui Mingze. Kami tidak memintamu untuk memaafkannya. Kami hanya mohon kamu kembali dan menemuinya. Bahkan kamu bisa memukulnya atau membentaknya, terserah. Tolong, kembalilah dan temui Mingze. Hari ini adalah ulang tahun pertamaku yang dihabiskan di luar negeri. Harus ada sedikit perayaan. Yuan King, aku lihat informasi pendaftaranmu tadi. Hari ini kan ulang tahunmu. Ada rencana apa? Sendirian, jadi kalau aku makan, ya seluruh keluarga sudah makan. Rencana apa lagi yang bisa kumiliki? Bagus dia, hari ini juga ulang tahun adikku Hoiki. Cuma berdua saja terlalu sepi. Bagaimana kalau kamu mampir nanti malam? Boleh. Baik, kalau begitu sudah sepakat. Datang lebih awal nanti malam. Oke, sampai nanti. Hai. Kamu sudah sampai. Jadi Bakis, ini semua untuk adikku Hoiki. Aku sudah berapa kali menyiapkan semuanya, tapi masih ada beberapa hal yang butuh bantuanmu. Tentu. Itu sedikit baik. Adikku Hoiki sudah dapat keluar cukup lama dan belum kembali. Katanya dia lupa beli lampu hias. Entah nanti pulangnya dia bakal lupa hal lain lagi. Gak apa-apa, lagi pula kita masih punya banyak waktu. Asalkan nanti dia bisa makan ayam panggangnya. Ayam panggangku. Aku sudah dapat lampu hiasnya. Kamu pasti Huaiki. Aku penyewa kakakmu. Dia lagi di dapur bikin ayam panggang. Seharusnya sebentar lagi selesai. Hoiki sini. Ngapain kamu juga cuma berdiri di situ? Bantuin aku. Oke. Hei, namamu siapa? Zhou Yuan King. Panggil saja Yuan King. Oh, Nona Zhou. Yo, lu beneran penyewa kakakku? Jadi kamu penyewa kakakku ya? Yang tinggal di lantai atas. Iya. Oh. Hoiki. Oh. Masuli. Silakan duduk. Kita mau makan.
Ayo kita bersulang untuk itu. Ayo, selamat ulang tahun. Coba masakanku. Oke. Jadi ayam panggang seburuk ini, ya? Enak. Hei, Bu Yuan King, kakakku jago masak. Dulu sekali, dia pernah masak pasta untukku. Enak banget. Aku nggak sabar nih. Eat, make. Ada sesuatu yang mau kamu ceritakan? Begini, Yuan King. Ingat pria yang kubicarakan yang mengunggah video-video itu? Aku baru-baru ini nemuin videonya lagi. Tapi kali ini, orang tuanya yang mengunggahnya. Pria itu, Dave Karang, sepertinya dalam keadaan yang sangat buruk. Dia sedang terjaring di tempat tidur berhari-hari. Saya produsnya dia sudah sekarat. Dan di video itu, ayahnya terus memohon pada gadis itu untuk kembali. Itu cukup berat ya. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak ada apa-apa. Cuma video sedih di internet. Oh. Yuan King, coba ini. Aku yang bikin sendiri. Oke. Wai Chi, kamu cuma menuang saus salad. Itu bukan berarti kamu yang bikin salad ya? Hei kak. Ini. Coba aku itu yang baru kubakar. Yuan King, kamu yang cerita dulu. Oke. Lumayan enak. Oh, jadi iya, aku bawain hadiah untuk kalian berdua. Makasih kak. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Oh. Hari ini juga ulang tahun Yuan King. Aku nggak bawain hadiah ulang tahun buat dia. Santai, aku yang urut. Terima kasih. Mau nggak jadi pacarku? Kamu aja nggak kenal aku, terus minta aku jadi pacarmu. Yuan King. Adikku mana? Dia udah tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Jadi, cara dia berteman agak ke barat-baratan. Anggap aja bercanda. Aku nggak bercanda. Aku beneran suka Yuan King. Aku mau dia jadi pacarku. Oke, udah malam. Makasih udah ngajak kita makan hari ini. Ini ada sedikit oleh-oleh buat kalian berdua. Oh, makasih. Terima kasih. Aku juga harus pergi. Makasih lagi ya. Yuran. Aku mohon, kembalilah dan temui Mingze. Yuran, dia satu-satunya anakku. Mulai sekarang aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Yuran, panggil saja aku ayah dan kamu akan menjadi bagian dari keluarga Gu. Nanti NSI kamu akan mendapat bagian di grup Dingseng. Paman dan bibi selalu baik padaku. Aku tak pernah menyangka karena Gu Mingze, paman sampai berlutut di depanku. Kupikir aku tak akan pernah bertemu Gu Mingze lagi. Tapi sepertinya aku harus kembali. Aku harus menyelesaikan semuanya dengan dia untuk selamanya. Para wanita dan para pria, pesawat telah berhenti sepenuhnya. Lampu tanda sabuk pengaman sekarang sudah mati. Harap bawa semua barang bawaan Anda dan turun dengan tertib. Kebetulan sekali, Pak. Bukankah Anda Nona Zhou yang dicari oleh grup Dingseng? Anda tidak tahu betapa hebohnya itu sebulan yang lalu. Hampir seluruh negeri tahu tentang situasi Anda. Kalau menurut saya, pria yang selingkuh tidak layak dimaafkan. Saya di pihak Anda, Nona.
Nyonya. Nyonya sudah kembali. Apakah Mingze ada di rumah? Tuan sedang di rumah sakit. Saya akan beritahu beliau segera. Tidak perlu, cukup beritahu saya di rumah sakit mana beliau berada. Tuan memerintahkan. Agar kami memberitahunya begitu Anda wasik kembali. Saya akan telepon sekarang. Gu Mingze memperlakukan saya seperti ini. Mengapa saya masih harus mempertimbangkan perasaannya? Lagi pula, dialah yang memohon ingin bertemu saya. Baiklah, kalau begitu telepon dan beritahu dia bahwa saya sudah kembali. Saya akan menunggunya di ruang tamu. Ya, Nyonya. Tuan muda, Nyonya sudah kembali. Ya, beliau sendirian. Beliau sedang menunggu Tuan di ruang tamu. Ibu di mana? Ibu sedang menunggu Tuan di ruang tamu. Yo, anak. Bikin di kabel menit selalu iris kasihan pada yuran. Kalau dia melihatmu seperti ini, pasti ya hatinya Yoran akan luluh. Ayo. Yoran itu anak baik. Aku hanya takut Mingse tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali Yoran. Yang kuharapkan. Adat Mingze dan Yoran bisa berpisah dengan baik. Agar Mingzeku bisa melepaskan angan-angannya ini dan hidup dengan senang. Yoran, kamu sudah kembali. Di mana Guzong yang bersemangat, yang berwibawa dulu? Hanya dalam waktu sebulan, dia malah jadi seperti ini. Kalau bukan karena mama dan papa, aku tidak akan kembali. Di surat yang kutinggalkan untukmu, semuanya sudah kujelaskan dengan jelas. Aku tidak tahu kenapa kamu memaksa aku untuk kembali. Yoran, aku tahu aku salah. Aku sudah menerima hukuman yang layak kuterima, dan aku sudah merusak nama baik Zhao Yiru. Aku juga memecatnya dari perusahaan. Aku mengakhiri kehamilannya. Bisakah kamu memaafkanku? Kalau memaafkanmu bisa membuat hatimu tenang, aku maafkan. Benarkah, Yoran? Kamu memaafkanku? Sudah kuduga, mengingat semua tahun yang kita lalui bersama, kamu pasti tidak akan tega. Boleh aku pergi sekarang? Jadi, aku boleh pergi sekarang? Pergi? Mau kemana? Tentu saja, aku akan kembali ke tempat asalku. Bukannya kamu sudah memaafkanku? Harusnya kamu tetap tinggal di rumah kita. Rumah kita? Rumah apa? Kamu masih menolak untuk memaafkanku. Pak Gu, kamu sangat pelupa. Surat cerainya sudah kusuruh pengacara mengirimkannya padamu. Meski secara hukum kita masih suami istri, tapi sekarang kita sudah berpisah. Kupikir pengacara sudah menjelaskannya dengan jelas padamu. Kumohon, pulanglah. Aku tahu aku mengkhianatimu dan kamu membenciku. Asalkan kamu mau kembali, aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. Gu Mingze, kita sudah selesai. Mari kita berpisah dengan baik. Kuharap kita bisa sama-sama baik-baik saja, dan aku juga berharap kamu bisa belajar lebih mencintai dirimu sendiri. Jangan biarkan orang tuamu lagi mengkhawatirkanmu. Tidak, Yoran. Tanpamu, aku tidak bisa terus hidup. Lakukanlah. Demi orang tua kita, hanya demi perlakuan orang tua kita padamu. Gu Mingze, berhentilah menggunakan orang tuamu sebagai alat tawar-menawar. Ini hanya membuatku semakin memandang rendahmu. Bukan begitu. Aku tidak menggunakan orang tua kita untuk mengancammu. Aku hanya ingin keluarga kita kembali ke masa-masa yang bahagia itu. Bukankah semua itu dihancurkan olehmu? Kamu masih ingin kembali ke masa lalu? Apakah itu mungkin? Yoran, apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Seorang anak, bukankah kamu bilang kamu selalu ingin punya anak? Aku bisa memberikannya padamu. Aku bisa memberikannya padamu. Dulu, aku memang ingin punya anak. Tapi kamu terus bilang kamu terlalu sibuk kerja. Tapi malah membuat Zhao Yiru hamil.
Sepertinya kamu hanya tidak mau punya anak denganku. Perjanjian cerai itu akan kuminta pengacaraku untuk mengirimkannya lagi padamu. Kuharap kali ini kau mau menandatanganinya, dan berhentilah membohongi dirimu sendiri tentang urusan memalukan antara kau dan Zhao Yiro itu, agar aku bisa pura-pura seperti tak pernah terjadi apa-apa. Sekarang, begitu aku mendekatimu, aku jadi mual. Di hatiku, kau sudah jadi kotor. Jangan pergi. Paman, Bibi, Ano svingzoik reksta pastime. Moja tedik några mävkan nej. Kamu mau nanya mohon fadam untuk berbicara baik-baik dengannya. Jangan biarkan dia terus terpaku pada masalah ini ya, Yoran. Yoran, senang kamu kembali. Bagaimana hasil bicaramu dengan Mingze? Paman, Bibi, aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas pada Mingze. Kuharap kalian bisa bersama-sama menasihatinya, buat dia lekas menyerah dan cepat-cepat menandatangani surat cerai. Kedepannya, aku mungkin tak akan menemuinya lagi. Kuharap kalian juga tidak menyulitkanku lagi. Yoran, keluarga Gula yang bersalah padamu. Aku akan mentransfer 10% sahamku padamu sebagai kompensasi. Tidak perlu, Paman Bibi. Kalian berdua jaga diri. Zhao Yoran, kau sudah menyakitiku sangat dalam. Apa hubungannya kemalanganmu denganku? Aku sudah mengalah, seperti yang kau inginkan. Kau seharusnya cari Gu Mingze dan tanya dia kenapa dia tidak mau sama kamu. Kenapa kau tidak mati saja? Hanya jika kau mati, baru Gu Mingze akan benar-benar menyerah. Aku juga dulu berpikir begitu, karena penampilanmu lah kau bisa merebut Gu Mingze. Tapi sekarang aku mengerti, masalahnya ada padanya. Bahkan jika bukan kamu, pasti akan ada orang lain. Kamu harus temui dia sekarang. Bujuk dia untuk berubah pikiran, daripada datang padaku. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Tapi yang dia cintai adalah kamu. Kamu pergi, dan hatinya ikut pergi bersamamu. Bahkan jika aku bisa memuaskan tubuhnya, aku takkan pernah bisa menggantikanmu. Kenapa kamu tidak mati saja? Hanya jika kamu mati, dia bisa benar-benar melupakanmu. Matilah. Wai Qi. Wanita, beraninya kau mengganggu Yuan King? Aku pukul kau sampai mati. Wai Qi, kamu ngapain di sini? Yuan King, kakakku bilang kamu sudah kembali ke negara ini. Jadi aku memasang software pelacak di ponselmu. Yuan King, kamu tidak marah padaku, kan? Kamu baru saja menyelamatkanku. Masa aku marah sama kamu? Jiang Huaixiao pernah bilang padaku kalau Huai Qi itu seorang hacker. Sepertinya aku harus waspada sama anak ini mulai sekarang. You pasty wanita itu. Dengarkan baik-baik, kalau berani ganggu Yuan King lagi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Zhao Yoran. Kenapa? Kenapa? Bagaimana caramu membuat semua orang memperlakukanmu dengan baik? Apa yang kurang dariku dibandingkan kamu? Ibu masih berani membantah? Dia kelihatannya wanita yang tidak baik. Mana bisa dibandingkan dengan Kak Yuan King? Kak Yuan King, aku lapar. Ayo kita cari makanan enak. Aku mau coba semua makanan enak di negeri ini. Semuanya. Banyak sekali makanannya. Mau dicoba semuanya. Itu bisa bertahun-tahun. Ayo pergi. Ayo. Ran. Duduklah. Ran, kamu tidak memikirkan orang lain. Kalau bukan karena Gu Mingze menelponku mencari kamu, aku tidak akan tahu kamu pergi.
Gu Mingze kabur? Waktu itu aku pergi terburu-buru. Aku tidak bawa handphone. Baiklah, salahku. Hari ini kita minum yang puas. Kita kan saudara. Ngomong apa sih? Kalau menurutku, seharusnya kamu sudah lama meninggalkan Gu Mingze. Brengseknya si Gu Mingze itu. Kamu jadi putus hubungan dengan kami karena dia. Dulu, kamu adalah mahasiswi terbaik di jurusan lukis kita. Untuk menikah dengannya, kamu mengorbankan kesempatan belajar di luar negeri itu. Aku sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Gu Mingze lagi. Itu semua sudah berlalu. Setelah kamu pergi, Gu Mingze menelponku. Aku marahi dia habis-habisan. Setelah kamu pergi, dia masih pura-pura setia. Lucu sekali. Sudahlah, Yao Yao. Siapa anak kecil ini? Cinta baru. Adik dari pemilik kosku dari luar negeri, Jiang Huaiqi. Huaiqi, ini sahabatku, Shen Xingyao. Oh, Halo adik Huaiqi. halo Kak Xingyao. Hanya karena kamu memanggilku kakak, kalau kamu butuh apa-apa selama di negeri ini, langsung cari kakak saja. Aku akan bantu kamu sepenuh hati. Kakak di sini bisa urus semuanya. Sudahlah, ayo kita makan. Dia siapa? Memangnya kenapa, Gu Mingze? Aku sudah bilang dengan jelas. Mulai sekarang, jangan ikut campur hidupku lagi. Gu Mingze, apa kau tidak lihat Ran tidak ingin kau di sini? Tolong pergi. Yuran. Aku tahu, kau menyewa aktor hanya untuk balas dendam padaku, kan? Aku akan terima balas dendam apapun yang kau mau. Asal jangan tinggalkan aku ya. Apa yang kau bicarakan? Ini kakak Ran. Gu Mingze, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tolong pergi. Kau pasti mantan suami Yuan King. Saat ini, aku pacarnya Yuan King. Biar ku katakan sesuatu, lebih baik kau jauhi dia. Yuan King tidak ingin melihat mantan suaminya yang selingkuh lagi. Mantan suami? Aku dan Yuan King belum bercerai. Kami masih terikat pernikahan secara hukum. Kaulah yang merusak rumah tangga orang lain. Sudah cukup, Gu Mingze. Setidaknya jaga muka kita. Kau selingkuh dariku. Aku bisa menggugatmu di pengadilan dan membuatmu tidak punya apa-apa. Beraninya kau masih punya muka mengaku sebagai suamiku? Yoran, aku akan berikan padamu semua sahamku di grup Dingsheng. Asal jangan cerai aku, kumohon. Ayo, pergi. Yoran, kau masih tidak mau memaafkanku. Mungkin aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Lepaskan saja. Sekali selingkuh, selamanya selingkuh. Itu baru temanku. Tapi aku rasa Gu Mingze nggak akan mudah menyerah. Aku cuma balik kali ini karena orang tuanya. Begitu perceraian selesai, mungkin aku akan pergi. Dan nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Aku masih lebih suka ketenangan di luar negeri. Tapi siapa tahu, dulu kamu juga bilang nggak akan balik. Tapi sekarang kamu di sini. Mungkin lebih baik kalau kamu nggak balik. Kalau ada waktu, aku akan datang ke luar negeri buat ketemu kamu. Oke. Aku masih lapar. Aku tahu tempat makan yang enak. Ayo pergi. Oke. Ibu Zhou, waktu itu bapakku menolak untuk menandatangani perjanjian cerai. Tapi sekarang perselingkuhannya sudah jadi rahasia umum. Kalau kita bawa ke pengadilan, kasus kita sangat kuat. Untuk membantumu bercerai. Aku cuma mau ini cepat selesai. Ibu Zhou, situasi kali ini beda dari sebelumnya. Kita bisa bikin dia pergi dengan tangan kosong. Ambil semua yang dia punya. Nggak perlu. Aku nggak pernah bersama Gu Mingze karena uangnya. Yoran, sudah kuduga perasaanmu padaku tulus. Dan perasaanku padamu juga nyata. Bapakku, kali ini saya harap Anda akan setuju dengan permintaan klien saya. Untuk bercerai secara sukarela. Aku nggak akan pernah setuju untuk bercerai. Bapakku seharusnya sangat paham bahwa klien masih berhak sepenuhnya untuk menggugat Bapak. Bapak juga seharusnya paham bahwa perselingkuhan Bapak adalah fakta. Bapak sendiri yang mengakuinya. Kami bahkan tidak perlu menyediakan bukti apapun.
Jadi, meskipun Bapak menolak perceraian, tidak ada yang bisa Bapak lakukan untuk menghentikannya. Yoran, apa yang harus kulakukan agar kamu membatalkan niat cerai? Apapun yang kamu minta akan kukabulkan. Aku akan bercerai. Sumpah yang kita ucapkan saat menikah dulu mungkin sudah kamu lupakan, tapi aku tidak. Kalau kamu tidak mau tanda tangan hari ini, aku akan membawanya ke pengadilan. Kalau sudah begitu, aku tetap akan dapat akta cerai. Oh iya, lihat, foto-foto yang kamu bakar itu sudah kukembalikan semua. Lihat, yang ini dari masa sekolah kita, dan yang ini... Sudah, Gu Mingze. Foto-foto ini hanya mengingatkanku pada kamu dan Zhao Iru di dalam mobil, di kantor, bahkan di ranjang kita sendiri, bergulingan bersama. Aku jadi muak. Aku tahu, Yoran. Aku tahu kamu menganggapku kotor. Tapi kita bisa lakukan bayi tabung. Kita tidak perlu kontak fisik apapun. Kita masih bisa punya anak bersama. Gu Mingze, akhiri saja ini. Bapak Gu, jika Bapak menolak menyetujui perceraian, saya atas nama klien saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Baik. Aku akan tanda tangan. Tapi aku punya satu permintaan terakhir. Apa itu? Yoran, temani aku ke sungai sekali lagi. Baik. Kak Yuan King, sudah menyelesaikan prosedur perceraianmu? Berarti sekarang aku boleh mendekatimu secara terbuka. Kak Yuan King, wanita simpanan itu terus mengikutimu. Aku harus melindungimu. Dia memang tak kenal menyerah. Jangan khawatir, di sini sangat aman. Lagi pula, waktu itu kita sudah memberinya pelajaran. Kalau dia berani berbuat jahat pada kita lagi, kita akan panggil polisi untuk menangkapnya. Ya, aku harus melindungimu dari dekat, Kak Yuan King. Aku kan pernah belajar bela diri. Yoran, apa Zhao Yiru berniat menyakitimu? Mau suruh orang untuk memberinya pelajaran? Tidak perlu. Lagi pula, aku sebentar lagi sudah tidak di sini. Dia bukan ancaman bagiku. Yoran, kau tetap akan pergi? Bed Sajin, Kak Yuan King herbo jauh darimu. Mantan suaminya yang brengsek itu. Dia akan bersamaku. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Kau sama sekali bukan pacar Yoran. Apalagi, Yoran tidak suka anak kecil sepertimu. Sudahlah, bukannya kita mau pergi ke sungai? Ayo pergi. Kalau saja aku tak pernah bertemu Zhao Yiru, akankah kita masih bersama? Jika tidak ada Zhao Yiru, masih akan ada Wang Iru, Li Iru. Masa jenuh 7 tahun. Hatimu sudah lama meninggalkan rumah ini. Aku menyesal. Kupikir aku bisa menyembunyikan semuanya. Tak kusangka kebenarannya akan terbongkar suatu hari. Aku ingkar janji kita. Membicarakannya sekarang sudah tak ada gunanya. Kuharap kelak kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Hanya setelah menghadapi kematian, kau bisa melihat hatimu dengan jelas. Kesenangan fisik takkan pernah bisa menandingi kebersamaan batin. Kau sudah terlalu banyak mengisi hatiku. Tak ada ruang tersisa. Mungkin begitu. Tapi hatiku sudah lama meninggalkanmu, Gu Mingze. Lebih baik. Aku tak pernah bertemu denganmu sama sekali. Aku mengerti. Selamat ditinggal, Yoran. Selamat tinggal untuk selamanya. Keka, awas! Mati kau! Mingze! 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 Senang sekali bisa melihatmu. Kenapa kau menyelamatkanku? Itu utangku padamu. Aku memaafkanmu. Kali ini aku benar-benar memaafkanmu, Mingze. Dasar kau yang berani menabrak Kak Yuan King dengan mobilmu? Panggil ambulans. Panggilkan ambulans. Halo, apakah ini Twai?
ada kecelakaan di sini. Orang ini sengaja, kan? Jelas-jelas dia sengaja mau menabrak orang. Kamu tidak dengar tadi apa kata pemuda itu? Dia mau bunuh dia. Telepon polisi, cepat. Halo polisi, ada tabrakan mobil di pinggir sungai. Cepat kemari. Long, semoga anakku selamat. Tolong jangan sampai ada apa-apa padanya. Paman Bibi. Anak. Mingze terluka karena aku. Kamu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini ulah Mingze sendiri. Dia pantas menerima akibatnya. Bagaimanapun juga, Mingze tertabrak mobil karena dia menyelamatkanku. Aku akan bertanggung jawab atasnya. Kamu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini pilihan Mingze sendiri. Dokter, anak saya baik-baik saja. Kami berhasil menyelamatkannya, tapi kedua kakinya mengalami patah tulang kompleks. Dia mungkin kelak akan lumpuh. Dokter, berapapun biayanya, Anda harus selamatkan kaki anak saya. Saya itu akan berusaha semaksimal mungkin. Dokter, tolong. Saya mohon selamatkan anak saya. Dokter, mohon bantuanmu. Bibi, jangan khawatir. Mingze pasti akan baik-baik saja. Kamu sudah sadar? Duduk sedikit. Bagaimana perasaanmu? Sedikit sakit. Dokter bilang, kakimu mungkin tidak bisa berjalan lagi. Mungkin ini adalah karmaku. Zhao Yiro sudah ditangkap. Percobaan pembunuhan, ditambah pembunuhan bayaran yang dulu. Dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada balasannya. Sejak hari aku bertemu Zhao Yiro, aku sudah ditakdirkan untuk membayar harganya. Jangan khawatir, kakimu patah karena aku. Aku akan merawatmu dengan baik di sini. Terima kasih. Kalau ini masih masa lampau, aku tidak akan pernah melepasmu. Aku akan menggenggammu erat-erat. Tapi sekarang aku mengerti, aku tidak seharusnya terus mengikatmu di sisiku. Kamu seharusnya pergi mengejar hari cerahmu sendiri, Yuan King. Apakah ini alasan kamu memilih nama ini? Ya. Kamu yakin? Aku hanya memberimu satu kesempatan ini. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu menikah denganku. Yuran, aku berharap kamu bahagia. Mingze, boleh aku memberikan nomor kita dan sebelum bertanya. Kak Yuan King. Itu datang untuk minum kopi. Sudah kubuatkan untukmu. Baik. Hati pasti sudah besar masih saya ceroboh. Kak Yuan King, kamu sedang melukis apa? Hari yang cerah.